Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dulu buku SKI-nya kelas 6, dibuka halaman yang keempat. Hari ini akan membahas tentang Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams. Ia merupakan seorang pedagang kaya. Pada masa Utsman bin Affan menjalankan kafilah dagang bersama kerabatnya dari Bani Umayyah. Jadi anak-anak sekalian, Utsman bin Affan merupakan keturunan dari Bani Umayyah, salah satu kabilah-kabilah kecil dari Bani Quraisy. Dan Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang. Jadi sebelum masuk Islam, dia merupakan seorang yang kaya raya dan berkawan juga dengan Abu Bakar, dengan Rasulullah, ya, sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah saudagar-saudagar kaya dan tinggalnya pun dalam satu komplek, ya. Ibaratnya kalau sekarang perumahan, ya, dalam satu perumahan. Jadi dalam satu perumahan itu khusus di dalam situ adalah kumpulan orang-orang kaya, ya, termasuk Rasulullah, ya, karena istrinya juga seorang pedagang, ya, pedagang kaya, maka tinggal bersama Utsman bin Affan, Abu Bakar dan lain sebagainya. Kemudian Utsman bin Affan masuk Islam itu atas ajakan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Islam disampaikan kepada Rasulullah, ada 4 orang yang diajak pertama kali oleh Rasulullah. Siapa itu? Yang pertama adalah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Zaid bin Harisah, yaitu pembantu daripada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengajak sahabat-sahabat yang lain, diantaranya adalah Utsman bin Affan. Maka atas ajakan daripada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan menghadap Rasulullah, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Anak-anak sekalian, ketika pertama-tama Islam, ya, didakwahkan, maka cobaan-cobaan datang kepada kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan para sahabat untuk hijrah. Maka hijrah saat itu merupakan suatu kewajiban. Maka Utsman bin Affan adalah orang pertama yang menyatakan keinginannya untuk berhijrah. Saat itu hijrah diperintahkan ke kota Habasyah di Ethiopia, yaitu kalau sekarang kita kenal dengan Afrika. Hijrah ke Habasyah menemui seorang raja yang bernama Najasyi. Najasyi saat itu masih beragama Nasrani. Maka anak-anak sekalian, ya, beberapa sahabat datang ke Raja Najasyi dan mendakwahkan Islam, menyampaikan risalah-risalah Nabi Muhammad. Dan Raja Najasyi pun akhirnya memeluk agama Islam. Meskipun sampai meninggal dunia, tidak satupun kaum yang mengetahui bahwasanya Raja Najasyi sudah memeluk Islam. Beliau menyembunyikan keislamannya demi keamanan daripada kerajaannya. Kemudian anak-anak sekalian, ya, setelah sekian lama hijrah ke Habasyah, Utsman bin Affan kembali ke Mekah karena rasa kangennya dengan Rasulullah. Karena istri daripada Utsman bin Affan merupakan anak daripada Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah. Kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Utsman bin Affan pun mengikuti hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Anak-anak sekalian, ya, setelah Rasulullah meninggal dunia, maka bergantilah kepemimpinan-kepemimpinan, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Maka di masa pemerintahan Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh Utsman bin Affan. Tapi perlu diketahui, ya, di zaman Utsman bin Affan ini banyak sekali terjadi fitnah,
maka kita harus bisa menyaring informasi ini dengan sebaik mungkin. Karena banyak sekali sumber-sumber seperti internet atau buku yang menyebarkan berita-berita yang tidak dicek sekali lagi sumber-sumbernya, sehingga orang-orang yang membaca yang tidak memahami dengan baik ikut juga terlibat dalam fitnah-fitnah ini. Yang pertama di sini adalah mengukuhkan gubernur baru, ya. Jadi setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, 1 tahun selama kepemimpinan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab memesan bahwasanya tidak boleh ada pergantian gubernur. Setelah 1 tahun, maka Utsman bin Affan mengganti gubernur-gubernur. Yang pertama Amr bin As. Amr bin As ini diangkat sebagai gubernur Mesir karena memang di wilayah timur, ya, daripada Arab Saudi, Amr bin As merupakan panglima yang menaklukkan kota-kota yang ada di wilayah timur, mulai dari Syam kemudian sampai ke Mesir, ya. Itu sudah ditaklukkan oleh Amr bin As sampai ke pinggir pantai berbatasan dengan Laut Bizantium. Kemudian yang kedua adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, diangkat sebagai gubernur Irak yang juga meliputi wilayah Azerbaijan dan Armenia. Nah, Irak, Azerbaijan dan Armenia ini meliputi wilayah utaranya kekuasaan Islam saat itu. Kalau sekarang kita masih terkenal dengan Irak, ya. Azerbaijan juga ada di sebelah utara Irak. Jadi di situ ditempatkan Abu Sufyan di perbatasan utara kekuasaan umat Islam. Kemudian di sebelah timur, ya, Utsman bin Affan menempatkan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Iran, dulu dikenal dengan Persia, ya, yang mencakup Khurasan dan Basra. Jadi ada satu sejarah yang mungkin sudah dibelokkan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, atau mungkin mereka tidak mendapatkan sumbernya, bahwasanya Islam di Indonesia sudah sampai, ya, di Aceh dahulu itu sebenarnya semenjak masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan sudah memiliki angkatan-angkatan laut, kemudian angkatan daratnya sudah menyebarluaskan Islam ini sampai ke negeri-negeri Asia, ya. Jadi salah jika ada yang mengatakan bahwasanya Islam baru sampai di Indonesia ketika datang pedagang-pedagang Gujarat dari India. Itu adalah teori yang kurang tepat. Teori yang benar adalah Islam sudah sampai di Indonesia, khususnya saat itu di Aceh, semenjak masa para sahabat, khususnya adalah pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, berjuang memperluas wilayah kekuasaan Islam, ya. Jadi Utsman bin Affan berjuang untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di masa Utsman bin Affan, wilayah kekuasaan Islam bertambah, ya, sampai ke Konstantinopel. Bizantium berhasil juga dikalahkan. Kemudian diutus juga pemimpin-pemimpin ke beberapa wilayah untuk memperluas kekuasaan Islam. Kemudian anak-anak sekalian, peristiwa fitnah ini yang mungkin harus kita teliti, ya, informasi-informasi tentang artikel-artikel tentang Utsman bin Affan, tentang peristiwa fitnah ini, karena banyak sebahagian orang tidak memahami secara jelas peristiwa fitnah daripada Utsman bin Affan. Oleh sebab itu Ustaz sarankan kalian baca bukunya dengan baik, kemudian apabila memang ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan agar tidak salah paham. Mungkin itu saja materinya. Nanti kita akan menunjukkan materi berikutnya masih tentang Utsman bin Affan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.